Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam unzila fihil Qur'an hudal linasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Mudir Mafatih Pesantren Mafatih, yang terhormat pangersa Bapak undangan di MUI, di RW, di RT sareng sesepuh sadayana, yang terhormat para ustadz ya, serta yang kami cintai santri-santri pesantren Mafatih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan kebaikan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadi ya kita sudah menyaksikan atau sama-sama ikut dalam acara penyerahan syahadah ya atau ijazah kitab-kitab ya, beberapa kitab yang sudah diselesaikan oleh antum semua ya. Ini tentu menjadi satu kebanggaan. Itu sesuatu yang harus kita syukuri, karena berarti kita sudah ya, wabil khusus antum semua sudah pada tahapan ya menyelesaikan ya kitab-kitab tertentu ya. Nah tentu ini kalau kita bandingkan ya dengan misalkan generasi-generasi yang seumur dengan antum, jauh ya, jauh berbeda. Dan teman-teman ya santri kelas 7, 8, 10, 11 ya, kelas 11 yang kemarin sudah melaksanakan pengabdian di tengah-tengah masyarakat, walaupun hanya sekedar 2 minggu, mungkin sudah merasakan bagaimana ilmu yang antum ya raih di pesantren ini ternyata sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ya, jadi antum semua ini sudah ditunggu oleh masyarakat. Ya, oleh karena itu pesan Ustadz kepada antum semua untuk terus ya meningkatkan kemampuan ilmu antum. Ya, baik. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini surat yang seharusnya kita hafal bersama. Ya, karena biasanya juga kita bacakan dalam berbagai acara. Surat Al-Baqarah ayat 2 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Iya Quran tuh. Udah pernah baca terjemah bahasa Sunda belum? Hah? Kudu diajar, lamun cicing di lego kuninya. Iya kitab, iya Al-Quran temi banda kamang-mangan la raiba fihi, henteu mang-mang, henteu ragu-ragu ya. Hudalil
muttaqin, pituduh pikeun jalma anu takwa. Punten ya dicampur ya dia supaya diajar Sunda santri itu ya maklum ya, aya plat B aya plat mana deui ieu nya. Tah ya. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa ini Alkitab, ini Al-Qur'an, ieu Al-Qur'an teu aya kamangmangan, teu aya keragu-raguan. Ya. Menjadi petunjuk pituduh bagi jalma anu takwa. Nah, di dalam tafsir Aisarut Tafasir Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, berarti orang mana nih? Orang Aljazair, ya, namanya juga Al-Jazairi atau Algeria. Ya. Beliau sampaikan di dalam tafsirnya, ini singkat cerita. Ya, yang dimaksud dengan hudalil muttaqin itu adalah dalalatun atau dilalatun ala tariqi al-muwasili. Ya. Dalalah atau dilalah atau petunjuk atas tariq, ya, jalan yang menghubungkan atau jalan penghubung ila sa'adah wal kamal. Ya. Jalan penghubung menuju kebahagiaan dan kesempurnaan fid darain. Di dalam dua daur, maksudnya dunia dan akhirat. Jadi Al-Qur'an ini ya, tidak ada keraguan lagi, teu aya kamang-mangan deui. Jalan yang akan menghubungkan kita semua pada kebahagiaan. Ya, yang menarik di sini, kenapa kemudian beliau menjelaskan, ya, dalalatun atau dilalah, ya, ada yang mengatakan dilalah atau dalalah sama saja. Jadi yang dimaksud dengan dilalah atau dalam bahasa Inggris, kan udah belajar bahasa Inggris juga ya, signifikansi, ya. Jadi yang dimaksud dengan dalalah atau signifikansi itu adalah petunjuk sesuatu atas sesuatu, ya, penunjukan atas sesuatu kepada sesuatu, begitu ya. Maksudnya apa? Ya, contohnya begini. Kalau kita kesasar ke dalam sebuah hutan, nggak tahu arah, ya kan? Sedangkan kita tahu bahwa arah yang benar, arah rumah kita itu adalah arahnya ke barat. Nah, yang kita inginkan kan arah ke barat. Tetapi kemudian untuk menunjukkan arah ke barat, kita lihat apa? Misalkan kalau sore ternyata matahari itu kan cenderung ke arah ke barat. Berarti posisi matahari karena waktu itu cenderung kepada sore menunjukkan arah ke barat. Nah, artinya posisi matahari ini sebagai dilalah. Dilalah kemana? Ke arah barat. Menunjukkan sesuatu, ya, yaitu ke arah barat. Nah, demikian juga manusia ini tidak tahu yang namanya kebahagiaan. Yang kita tuju ini kan kebahagiaan, betul tidak? Benar. Ya. Jadi manusia ini senantiasa mencari kebahagiaan. Tapi kita lihat, ya, benar nih kebahagiaan. Banyak orang ketika hidup di dunia pengen kaya. Yang dicari dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, yang dicari apa? Duit, katanya kan begitu. Harta kekayaan. Dipikirnya harta kekayaan itu adalah kebahagiaan. Tapi ternyata setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun duitnya telah terkumpul, ternyata duit ini tidak mengantarkan kepada kebahagiaan. Ya, ada buktinya.
Banyak. Setelah punya uang, orang kemudian nyari jabatan. Ya, banyak pengusaha duitnya sudah banyak, dia pikir ternyata duit ini tidak mendapatkan kebahagiaan. Dia cari apa? Cari jabatan. Maka tidak sedikit orang kaya pengen nyari jabatan, nyalonkan ti presiden, DPR, segala rupa nepikeun ka lurah meureun. Aya. Ya, jadi tidak cukup. Ya, harta sudah banyak, rumah sudah banyak, ya, tapi ternyata tidak mengantarkan kepada kebahagiaan. Dipikir-pikir jangan-jangan apa itu namanya, jabatan. Ya. Tapi kemudian setelah punya jabatan, banyak orang juga kecelek, tertipu, ya. Ternyata juga setelah jabatannya didapatkan, bukannya kebahagiaan, malah dipenjara. Ada yang dipenjara begitu? Ada banyak. Ya, jadi para pejabat setelah turun, bukannya kemudian apa itu namanya, dapatkan kesenangan, kebahagiaan, ternyata ya mendapatkan penderitaan. Banyak juga orang yang kemudian dipikirnya yang namanya kebahagiaan itu adalah popularitas. Banyak yang kemudian orang pengen jadi selebgram, pengen. Nah ini kayak calon-calon pulang ke rumah langsung begitu ya, jadi vlogger begitu. Ada, karena dipikirnya nanti kalau sudah populer, wah 1000 viewer, 1000 subscriber, pengen jadi 5.000, pengen jadi 10.000, pengen jadi 100.000, pengen jadi 1 juta subscriber, katanya begitu. Ya. Dipikirnya dengan banyak follower, populer juga dapat kebahagiaan. Ya. Maka tidak sedikit kita melihat ya artis, followernya udah banyak, subscribernya apalagi, viewernya juga demikian. Ya, setiap video yang ditonton juga banyak. Tapi kemudian apakah bahagia? Enggak. Ya, bahkan rumah tangganya ada yang cerai. Ada. Ya, ibu sama anak cekcokan, ada rebutan, ada. Jadi ternyata popularitas juga enggak. Kalau begitu apa? Ya kan? Nah, makanya di sini penting penunjukan sesuatu. Ya kan? Kita ini nggak bisa menjangkau, manusia ini nggak bisa menjangkau arti bahagia sesungguhnya. Kita ini ngeraba-raba. Jangan-jangan ini bahagia, jangan-jangan ini bahagia, gitu ya. Ternyata bukan itu kebahagiaan, bukan jabatan, bukan harta kekayaan. Ya. Ustadz pernah ketemu waktu ke Jeddah sana, ya, umroh ini juga kasus sama. Ya, Sohibul Baitnya, Ustadz kan pernah tinggal di sana 1 bulan, tinggal di satu rumah orang Indonesia. Dulu beliau ini pengusaha di Kebumen. Ya. Sama, duitnya udah banyak. Ya, dia cerita, wah, pengen jadi bupati, nyalonin bupati, tapi nggak kesampaian, duitnya habis segala macam. Akhirnya dia malu berangkat bisnis di Jeddah, ya, melayani para umroh di sana. Nah ini contohnya, kapok cina. Nggak sedikit juga yang nyari jabatan jadi gelo untuk kataikan. Ayah nuk itu banyak dulu, ya, nggak jadi bupati, uang habis segala macam, akhirnya masuk rumah sakit jiwa itu kataikan. Ayah nu nyumbang non ngerti karpet, gitunya kamu sholat ditarik deh di karpet. Ayah tuh oman dia. Ayahnya mudah-mudahan ayahnya di logo kuning mah, insya Allah lah mual ayah. Nah, eta tekataikan, ya, kade. Nyantri ke ulah salah elmuna, mun elmuna ente ikhlas tah teu kataikan gelo oge kade aya. Ulahnya. Nah. Jadi orang berpikir nyari kebahagiaan, ya kesana kemari ternyata nggak nemu. Makanya disinilah perlunya petunjuk, pituduh.
Ya. Nah, Al-Quran ini menunjukkan kepada kita kebahagiaan itu. Kenapa harus Al-Quran? Coba, kenapa harus Al-Quran yang menunjukkan kepada kebahagiaan? Ya, kalau mobil, tahu mobil? Kira-kira yang tahu dalamannya mobil siapa yang paling tahu? Montir, montir ya? Atau ke Mang Oman, namun eta merek nyervis. Mang Oman lah, tukang tembok, ya boleh kalau bikin rumah ke Mang Oman, ya. Tapi kalau kemudian mobil misalkan boncos mogok, maka yang tahu dalamannya mobil, yang paling tahu adalah anu nyieun atuh nu puguh, pabrik. Kalau Toyota berarti yang bikinnya pabrik Toyota. Betul. Montir juga diajar ke Toyota. Ya, ke Jepang enggak itu. Ya. Nah, jadi yang tahu dalamannya mobil pasti anu nyieun mobil. Ya, bannya bagaimana, laharnya bagaimana, mesinnya bagaimana, dashboardnya gimana, AC-nya bagaimana. Tentu yang tahu persis dalamannya mobil itu adalah pembuat mobil. Demikian juga manusia yang tahu persis. Manusia itu siapa? Pencipta manusia, yaitu Allah. Maka Allah lah yang tahu persis kebahagiaan manusia itu apa. Maka ulah salah nyari kebahagiaan itu melalui Al-Quran. Karena Allah sudah kasih informasi ya kepada kita semua, sesungguhnya apa yang dimaksud dengan kebahagiaan bagi kita, ikutilah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu jalan yang akan menghubungkan kita. Kalau kita mau ke Wanayasa, kira-kira jalannya ke mana? Tah, kalinya tuh keluar, belok ke Kenca, ke kiri ke Wanayasa, tak eta ke pasar Wanayasa atau ke alun-alun. Keluar ke kanan, nepi moal kira-kira. Oh, cenah ka ditu muter. Jauh teuing nu ayanya nyasar. Jadi jalan yang akan menghubungkan kita ke Wanayasa, kadinya belok Kenca tuluy lempeng nepi ka Wanayasa. Nah, itu petunjuk. Nah, Al-Quran itu jalan yang akan menghubungkan kita kepada kebahagiaan. Ya. Tidak cukup di dunia, tetapi juga di akhirat. Sok saha nu pernah ke akhirat? Pengen tahu? Ya. Nah, kan nu ngajaminnya sok saha nu pernah ke akhirat sugan? Aya. Ya. Oleh karena itu, karena manusia ini tidak pernah, ya, belum pernah, ya. Kalau mau ya mati dulu, betul ya. Harus dibangkitkan dulu nanti. Makanya, ya, yang tahu nanti di akhirat kebahagiaan di akhirat itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kalau kita pengen bahagia baik di dunia, geus puguh Allah anu nyiptakeun jelema. Ya, dia tahu persis keinginan manusia ini seperti apa. Kalau manusia mah berubah-ubah. Iya, ada yang berubah-ubah. Dulu misalkan waktu di rumah nggak seneng bala-bala. Tahu bala-bala? Tahu. Pas kesini ternyata mak dapur dibikinin bala-bala, nah. Ada yang itu dulu waktu di rumah nggak pernah makan bala-bala, ada? Ada juga, betul ya. Gitu. Ternyata nikmat, katanya kan begitu. Dulu katanya kalau makan itu harus sama ayam sama daging saja. Ya, waktu belum nyantri. Tapi setelah jadi santri ternyata nggak pakai ayam, nggak pakai daging juga enak. Ya, ada yang begitu. Ada yang malah nambah. Lapar wainya, lapar. Tuh, lapar. Ya. Ternyata nikmat di pesantren teh.
Itu jelema tuh begitu, manusia itu begitu, nggak tahu sebenarnya kenikmatan dia itu di mana. Ya, dulu dia pikir tuh nikmat itu hanya sekedar ayam ataupun kemudian rendang, tapi pas ke pesantren mah jeung bala-bala ge ponyo pisan, nikmat pisan, harus nambah. Ya kan? Nah itu manusia. Ya, jadi yang namanya kenikmatan, yang namanya kebahagiaan, yang dia pikir tuh begitu, ternyata bukan. Makanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih tahu, dikasih informasi, kalau ingin tahu persis yang namanya kebahagiaan, ikutilah Al-Quran. Ya. Gandeng ya. Nah, jadi bagaimana kemudian kita ini supaya bahagia? Ikuti Al-Quran. Ya, jadi taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian juga menjauhi larangannya. Ya, yakin bahwa apa yang kita ikuti dengan Al-Quran, jadi Al-Quran ini yang harus menjadi standar di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, sekedar tambahan, Ustaz pengen nambah nih ya. Jadi saat ini, ya, kalau kita sambungkan dengan tadi masalah kebahagiaan tadi, masalah Al-Quran itu sebagai petunjuk, Al-Quran ini harus sebagai sebuah standar, ya. Karena Al-Quran ini sudah menjelaskan berbagai solusi di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah ada konsep untuk menyelesaikan berbagai persoalan, yakin nggak? Kalau manusia punya masalah, kembali kepada Al-Quran. Ya, ulah ngarang-ngarang. Kalau di dalam persoalan kehidupan, ya. Makanya di sinilah perlunya ilmu itu. Ya. Makanya kan di dalam surat Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di situ di dalam Al-Fatihah dikatakan yang dimaksud para ulama udah jelas. Ya, di dalam tafsir dikatakan yang dimaksud dengan orang-orang yang dimurkai itu siapa? Orang Yahudi. Ya kan? Walau zalim, dan orang-orang yang sesat itu siapa? Orang Nasrani. Tapi kemudian sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran tidak mengatakan orang Yahudi secara jelas, maksudnya secara eksplisit disebut nama Yahudinya, juga tidak disebut dengan nama Nasraninya, cukup disampaikan sifat-sifatnya. Artinya apa? Orang Islam juga bisa jadi punya sifat seperti itu. Apa sifat orang Yahudi? Dia sudah tahu tapi tidak mau melaksanakan. Nah, ini karakter orang Yahudi. Dia udah tahu kebenaran tetapi dia nggak mau jalankan. Nah, hati-hati nih. Tadi yang sudah syahadah. Ya, ini ilmu agama. Nah, kitab itu kudu dijalankan. Berat. Itu amanah. Ya. Jadi setelah tamat itu harus diamalkan. Jangan kayak orang Yahudi nanti. Ya. Ah, kalau gitu mah aman, mendingan teu nyaho. Kalau teu nyaho kayak orang Nasrani. Tuh. Ya kan, sesat. Jadi orang yang tidak tahu itu bisa tersesat kayak orang Nasrani. Jadi mendingan teu boga ilmuna kan begitu. Kayak orang power siga orang Yahudi teu bisa. Lamun teu nyaho siga orang Nasrani. Iya kan? Lu aman jadi orang Islam, tahu ilmunya dan harus menjalankan ilmu tersebut, kan begitu? Ilmu Al-Quran. Ya. Nah, tahapan pertama di dalam mencari ilmu atau mengetahui petunjuk itu adalah dengan tahu istilahnya dulu. Nih kalau santri itu begitu tahapan pertamanya. Ya. Jadi apa? Tahu istilahnya dulu. Istilah itu penting.
Ya, contohnya apa? Contohnya Nabi Adam diajarin oleh Allah itu nama-nama. Surat Al-Baqarah ayat sabaraha? 30 hiji. Ya, wa 'allama Adamal asma'a. Nah, jadi Allah yang mengajarkan Adam itu nama-nama. Jadi ilmu itu yang pertama itu dari nama, dari istilah. Ya. Kunaon binatang misalkan anu aya jaweran disebut hayam. Saha anu nyieun ngaran hayam sok? Mang Oman gitu? Atau Ustaz Asep? Lain. Sok saha anu nyaeun nu mere ngaran hayam? Jadi istilah itu penting, ya. Makanya malaikat saja ketika ditanya kan sama Allah nggak tahu malaikat. Yang tahu itu manusia karena manusia ini dikasih akal. Maka perjalanan pertama di dalam mencari ilmu itu adalah tahu namanya dulu, ya. Tahu namanya dulu. Ya. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak istilah Islam yang beda. Saya sering menyampaikan ini menunjukkan Al-Quran sebagai sebuah mukjizat. Istilah-istilah di dalam Al-Quran, sebutan-sebutan itu tidak akan pernah kita temukan dalam budaya komunitas atau agama lain. Contoh, contoh. Kalau Allah bicara jenis manusia, muncul istilah apa? Kafir, muslim, munafik. Ya, aya orang fasik, aya orang zalim. Itu istilah itu ada di dalam Al-Qur'an. Istilah itu akan ada sampai hari kiamat. Kenapa ada? Karena memang Al-Qur'an itu dijaga oleh Allah. Ya. Ada istilah apa lagi? Ada istilah syukur, ada istilah sabar, ada istilah sholat, ada istilah puasa, ada istilah surga, jannah. Ya, semua istilah itu berkaitan dengan ilmu, dengan petunjuk yang Allah akan berikan kepada kita. Kalau kita kemudian salah menggunakan istilah, repot. Ya, negeri ini sekarang, ya, kacau balau karena istilah. Ya, ada yang mengatakan, oh itu mah cebong, itu mah kadrun, terbelah. Bangsa ini terbelah gara-gara istilah. Ini pendukung cebong, ini pendukung kadrun. Kacau. Karena istilah. Hati-hati. Ya. Ada istilah lagi, oh ini mah radikal. Oh ini mah ustadz radikal. Ini mah moderat. Akhirnya terbelah. Ulah ngundang ustadz eta radikal cenah. Aduh, eta istilah di mana? Ya. Aya deui Islam Nusantara, Islam Lebok Huni, Islam Wanaya esa. Aya istilah gitu. Jadi rieur, aya Islam Arab, aya Islam Inggris, aya Islam Amerika. Tuh. Ini contoh hati-hati dengan istilah. Penggunakan istilah yang tidak tepat kacau balau. Ya, coba misalkan ini siapa nih ngaranna pode ya? Hah? Fadli. Adli. Bisa motong ayam tuh? Tuh bisa motong ayam. Nah, Adli ini diminta sama emak. Seuri salah pengarananya. Jorvan kata emak itu potong katanya hayam. Jorvan ke belakang karena dia nggak tahu yang namanya hayam, dipotong anu bodas, anu bohongna panjang. Yang terjadi apa? Ribut kan pasti begitu. Tedahar saya sabulan nih.
Seueur itu tinggal. Nah, jadi salah istilah itu repot. Ya. Makanya salah satu mukjizat Al-Qur'an itu diksi. Tahu diksi? Pemilihan kata. Ya. Jadi Al-Qur'an itu mukjizat. Istilahnya aja Allah jaga sampai hari kiamat. Dulu Islam Nusantara rame, sekarang mah udah kagak ada lagi. Karena nunyin manusia. Beda. Kalau istilah itu dibikin oleh Allah, ada di dalam Al-Qur'an ribuan tahun. Ya, ada istilah muslim, ada istilah kafir, ada istilah muttaqin, mukmin. Itu ada di dalam Al-Qur'an. Dari zaman Rasul sampai sekarang istilah itu tetap sama. Iya. Sama. Atau misalkan para ulama menjelaskan, boleh kita membuat istilah, tapi sesuai dengan Al-Qur'an. Jangan bikin istilah yang ngaco. Misalkan nanti saya mau nurutan Islam radikal di sini ada Islam beleguk dan Islam bager. Mana Islam beleguk jena? Kan repot kalau begitu ya. Repot nanti kalau ada macam-macam istilah begitu. Cukup pakai istilah-istilah yang ada di dalam Al-Qur'an saja. Ini diajarkan oleh Allah sebenarnya. Jangan pakai istilah macam-macam lah. Ya. Nanti bangsa ini bisa terbelah. Legokuni wanayasa bisa terbelah. Wah, nanti ada Wah Mapati ini Ustadz Sofyan ini radikal. Wah, repot kan kalau begitu. Ya kan? Repot. Ya, karena salah sebutan. Cukup. Ya, kalau ini muslim, orang beriman cukup. Ya, ini orang kafir. Nyebut orang kafir kayak ada tekunan naon. Ya, di rumah saya di Jakarta itu 30 tahunan tetangga itu ada gereja 2 deket di satu RT, nggak ada masalah nyebut orang kafir orang muslim kan begitu. Oh, orang Islam mah kudu diajarkan masalah toleransi geus bari saeun di pabareto ge nya udah bisa. Cuman sekarang ini kacau balau nih ya, ini hati-hati. Makanya bagaimana menimbangnya kalau terjadi hal tersebut? Jadi santri nanti ada tantangan, benar nggak atau tidak kembali kepada Al-Qur'an. Karena berbagai istilah itu juga dikenalkan oleh Allah. Ya. Jadi istilah nama-nama itu sebutan-sebutan itu yang ngebuat siapa? Allah. Istilah kafir, ya, istilah muttaqin beriman. Ya. Nah, kayak ulama. Misalkan di dalam persoalan kebersihan ada istilah najis. Di dalam Al-Qur'an juga ada najis. Dijelaskan lagi oleh para ulama ada hadas kecil, ada hadas besar. Ada. Istilah hadas letik, hadas gede tidak akan pernah kita temukan di dalam peradaban yang lain. Ada yang pernah ke Singapura nggak? Ada yang pernah ke Jerman? Ke Jepang? Sama, Ustadz juga belum pernah. Ya. Katanya ini baru katanya. Orang Jepang itu yang paling bersih katanya begitu. Jadi ini cerita teman Ustadz yang dari Jepang. Di Jepang itu yang namanya kali, muncul orang banyak kali ya, walungan itu bersih. Di Bandung mah geus coklat hidung deui. Mana ayo orang Bandung? Ah ya tuh. Hari dong banyak gitunya. Nah, di Bandung mah di Jepang, di Tokyo, di Osaka jeung naon deui tah? Bersih. Bisa miara ikan naon anu toto teh? Koi tah. Kan koi tak bisa. Saking bersihnya katanya begitu, karena memang mereka itu, tetapi jangan salah. Ya. Bukan berarti Islam itu tidak punya konsep kebersihan. Karena malum can nyalantri KB di Indonesia teh, lamun geus nyantri mah insyaallah siga santri mah pati bersihnya. Bersih teu? Bersih. Barau teu? Kayak urang cek ka tukangnya. Jadi jangan malu-maluin. Ya, Islam itu sudah punya konsep yang agung, tinggal orang melaksanakan apa tidak. Ainu buduk jadi dia. Aduh, ulang ngerakan Ustaz.
Ya, eta teh beri can bersih tatara mandi buah. Apa can pernah ngaji karak tadi tamat kitab takrib? Eta kudu diamalkeun. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Itu istilah. Antum cari ya, misalkan antum kuliah S1 sarjana kesehatan masyarakat, tidak akan pernah antum temukan istilah najis, hadas kecil, hadas gede. Begitu detailnya. Air suci mensucikan, air 7 rupa, air suci tidak mensucikan, air suci yang seterusnya. Begitu detail ulama Islam, masalah kebersihan, masalah kesucian, tidak akan pernah istilah nama-nama itu kita temukan dalam peradaban selain Islam. Menunjukkan apa? Sekali lagi, kulantaran Islam ieu teh kalamullah tina Al-Qur'an wajar. Kenapa? Yang menciptakan manusia ini balik lagi adalah Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kalau mun teu bersih masih kene buduk, berarti santrina can menjalankan perintah di Allah. Nah, ya. Nanti ingetin tuh temennya yang masih nunda-nunda cucian nepikeun ka bau aya. Ingetin tuh. Ya. Waduh. Malu-maluin. Ya, santri itu bersih. Ya. Ini kakak kelas antum aja udah di sana, ya kan? Di PNC, kemudian di apa, di bulet-bulet bunder ya, daerah bunder itu, ya kan? Ya, selain ngasih pelajaran kepada sanlat di sana udah siap jadi imam, tapi juga harus bersih, kan begitu? Malu kalau kemudian misalkan bajunya risek, bau, bahkan begitu. Aduh. Ya, makanya santri yang ke PNC, yang ke Bunder itu langsung jadi favorit, tanya deh. Ustad, katanya begitu ya. Ada yang begitu? Ada anak-anak yang kecil-kecil itu ya, pada seneng. Ustad Adin, katanya, Masya Allah ya. Aduh, ada tanya. Sudah ada fansnya di sana, ya. Jadin, ada fansnya? Ada. Ternyata ilmunya mantap, ya. Jadi bukan hanya ngaji kitab, ilmu memasak juga dipakai, ya Din ya. Dipakai di sana. Ustadz Saifuddin sana ngasih pelaporan hari pertama mah tuas gagal, tapi hari keduanya udah bagus, katanya begitu. Ternyata ilmu memasaknya aduh, lumayan katanya begitu. Cuman butuh penyesuaian 1 hari saja begitu. Karena di sana harus masak sendiri ya Din ya. Nah, beda kalau yang di PNC, tantangannya beda lagi. Ya, harus ngebersihin rumput katanya diajakin tadi kan begitu, ya. Nah, itu ada ilmu juga kan, kebersihan namanya juga, ya. Kebersihan, ngepel segala macam, ya. Baik, balik lagi tadi, jadi istilah ini penting di dalam Al-Quran. Makanya ada istilah nikah. Nikah, tahu nikah? Tahu. Itu solusi. Yang jomblo nanti kalian akan merasakan itu harus nikah. Ya. Kemudian kalau nggak nikah ada zina, itu kan nggak boleh, dilarang. Ya. Jadi ini adalah solusi bagi perempuan dan laki-laki yang sudah suka sama suka, itu harus nikah. Misalkan seperti itu. Ya. Di dalam persoalan jual beli juga demikian. Ada yang dibolehkan, ada yang haram. Misalkan apa? Riba. Riba itu haram. Ini istilah khomer, mabok. Tahu sak mabok? Mau di dia mah disebut nanti naonnya? Oh, mana istilah nama di dia mabok? Mauan mah bager, mauan keterangan istilah oke. Iya. Jadi yang namanya homer itu istilah minuman yang memabukkan. Sesuatu yang memabukkan itu haram. Sesuatu yang haram sedikitnya itu juga menjadi haram. Ulah nyoba-nyoba. Ya, banyak kemudian orang
minum whisky atau arak obat, ente puas dicampur jeung rinso. Nyapuguh atuh kokolojotan. Kagok dicobaan katanya banyak itu di Jawa Timur. Nggak cukup dengan rinso, ada lagi dicampur sama bodrek, dicampur lagi sama apa, sama ibon begitu ya. Puguh jadi nempel. Koib ya. Nah, orang itu mencari kebahagiaan ya dengan minum, wah langsung terbayang-bayang keindahan, ngesadar deui menderita lagi, nyari lagi kan begitu ya. Nah, jangan sampai demikian ya. Baik, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada kita, yaitu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini menjadi kekuatan antum semua. Ya, menjadi apa? Menjadi kekuatan. Karena saat ini yang kemudian dibayar mahal itu kalau antum bisa membuat narasi yang bagus. Betul. Makanya ada istilah buzzer, tahu buzzer? Buzzer RV katanya kan begitu. Cuma persoalannya dia narasinya ini yang bikin orang kesel. Ya, bikin orang kesel. Bikin narasinya dibayar. Tuh lihat. Ya. Makanya ada tantangan bagi kaum muda sekalian membuat narasi-narasi yang menyejukkan. Narasi-narasi yang membuat kedamaian, narasi-narasi yang membuat solusi, memberi solusi. Narasi ini digali dari Al-Qur'an. Karena sesungguhnya kekuatan Al-Qur'an itu di dalam apa? Pemilihan katanya, diksinya, kalimat-kalimatnya, balagoh-balagohnya. Itu luar biasa. Tidak ada satupun manusia yang bisa membuat mirip semisal Al-Qur'an. Jangankan satu Al-Qur'an, satu surat saja tidak bisa. Jadi menunjukkan kekuatan Al-Qur'an itu salah satunya ada dalam narasinya. Ini harus antum kuasai. Kalau zaman Nabi Musa, orang yang hebat itu tukang sihir, biasanya orang hebat itu menjadi pendamping penguasa. Kalau sekarang yang menjadi pendamping penguasa apa? Orang yang pintar bikin narasi, namanya buzzer RP. Iya. Kalau zaman Nabi Musa siapa? Tukang sihir. Iya. Nah, tantangannya kalian. Kalau Nabi Musa mukjizatnya apa? Tongkat jadi ular, sihirnya langsung, ya kan? Maka narasi-narasi yang menghancurkan dilawan oleh para santri mapati, narasi-narasi Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah mukjizat. Akan mengalahkan sebagaimana mukjizat Nabi Musa mengalahkan mukjizat sihir orang-orang Fir'aun. Tuh. Dan Al-Qur'an ini kan mukjizat ini kan sampai sekarang, ya nggak? Sampai ada. Itu mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi ini merupakan kekuatan buat umat Islam, kekuatan buat para santri. Ya, menjadi tantangan bagi kalian untuk menguasainya. Nggak sabar rajut tuh pertanyaannya. Udah 15 juz? Belum. Nah, ya. Jadi ini yang harus dipikirin, ulah kadaharan wae nu dipikirannya. Kadaharan sautik rame anu kitu. Aduh, biasanya kelas 7, kelas 8 masih ada penyesuaian ya. Nah, itu. Nah, ini harus diajarin sama kakak kelasnya mah udah tahan. Udah biasa aja nah. Nih sebagai gambaran baginda Nabi ke perang Hondak, tahu perang Hondak? Perang Hondak di tahun 5 Hijriah lagi membangun parit di Madinah, di sebelah utara Madinah. Ya. Sampai baginda Nabi dan para sahabat itu kadang dalam waktu membangun parit itu dalam satu riwayat dikatakan tidak makan selama 3 hari. Kalaupun makan hanya kurma saja sampai kemudian perutnya baginda ini diganjel ku batu.
Kalaupun kemudian para sahabat ada yang makan, gandumnya ini sudah apek. Karena memang masa itu adalah masa yang sulit. Diganjel betengna ku batu. Saking laparna, itu baginda Nabi. Aya teu santri mapati betengna diganjel ku batu? Can aya. Itu perjuangan makanya. Ya ingat ya, kalau ada yang rame masalah kadaharan ngeluh. Mama, papa, makanan ini bapak teh mah kagak enak. Aduh, ngerakeun pisan maneh mah. Ada yang begitu? Jangan ya, jangan malu-maluin. Makanan mah jangan dipersoalkan, udah diterima aja. Insya Allah, tanya tuh sama yang kelas 11. Gerde jarangkung karasep. Ya kan? Paling terdei eta bukti. Ya, jadi kelas 7 kelas apa jangan khawatir. Mual kemudian jadi beke, tahu beke. Cebol gitu ya. Pasti tinggi. Ya apalagi dilatih sama Ustadz Salmin, insya Allah ya. Jadi jangan kadaharan anu di pikiran teh. Baginda Nabi juga ingat nih, di perang Hondak sampai berapa lama? 3 hari tidak makan nasi, ya, tidak makan gandum, hanya kurma saja, sampai kemudian perutnya diganjel ku batu saking kulaparna. Ya, nah mudah-mudahan dengan keberadaan makanan sekarang yang tuh Ustadz Adin, Ustadz sekarang mah udah Ustadz, ya disebut di sananya juga. Nasinya juga nasi yang paling enak, ditaburin garam juga nikmat. Ya, insya Allah sabar. Pokoknya mah bismillah, insya Allah nikmat. Ya, nah ini. Baik. Jadi para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan Ramadan, di bulan di mana turunnya Al-Qur'an, ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Ya, bagi para ustadz, bagi para tamu undangan, bagi Pak Antum semua, Al-Quran ini adalah kekuatan bagi kita. Jalan yang akan menghubungkan kita dengan apa? Dengan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita ingin bahagia, ikuti Al-Quran. Kalau kita ingin bahagia di dunia, ikuti Al-Quran. Kalau kita ingin bahagia di akhirat, ikuti Al-Quran. Yaitu taat kepada Allah, ya, ikuti ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran di Al-Quran, dijelaskan oleh para ulama. Insya Allah ini yang akan menghubungkan kita dengan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua, memberikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran, memudahkan kita untuk memahami Al-Quran, memberikan kemudahan, memberikan taufiknya kepada kita agar kita mau mengamalkan dan memperjuangkan Al-Quran di dalam kehidupan. Wa'afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.